Kisah Nabi Idris alaihissalam merupakan salah satu nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris ini adalah cucu dari kakek buyut bernama Nabi Sid, anak terakhir Nabi Adam alaihissalam. Nabi Idris ini diantaranya termaktub dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 56 sampai 57 yang artinya, "Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang termasuk di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seseorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi." Al-Quran Surat Maryam ayat 56 sampai 57. Nabi Idris alaihissalam adalah buyut Nabi Ibrahim atau ayah kakek Nabi Nuh. Nabi Idris alaihissalam dulunya bernama Uknu, dinamai Idris karena beliau sering menderas kitabullah. Nabi Idris diutus di kawasan Babilonia, Irak kuno. Namun, karena penduduknya tidak mau beriman, Nabi Idris dan beberapa pengikutnya hijrah ke Mesir. Dalam tafsir Jalalain disebutkan, Nabi Idris tak henti bertasbih tiap melakukan perbuatan baik, mulai menjahit maupun menulis. Nabi Idris juga merupakan orang pertama yang bisa menulis. Hal ini termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 4-5 yang mengajari manusia menulis dengan kalam. Orang pertama yang menulisnya dengan memakai kalam atau pena ialah Nabi Idris alaihissalam. Dia mengajarkan kepada manusia atau sejenis manusia apa yang tidak pernah diketahuinya, yaitu sebelum dia mengajarkan kepadanya hidayah, menulis dan berkreasi serta lain sebagainya. Nabi Idris alaihissalam diriwayatkan tak henti beribadah siang dan malam, sampai orang lain kesulitan untuk menggambarkan giatnya ibadah Nabi Idris alaihissalam. Bahkan malaikat maut Israel pun rindu ingin bertemu dengan Nabi Idris. Malaikat maut meminta izin kepada Allah untuk mengunjungi Nabi Idris. Maka malaikat maut pun menemui Nabi Idris dalam bentuk manusia. Malaikat maut memberi salam kepada Nabi Idris dan duduk di sampingnya. Nabi Idris alaihissalam biasa puasa dar. Ketika tiba waktu berbuka, maka ada malaikat yang membawakan makanan dari surga. Malaikat mau datang pada malam itu dengan membawa makanan dari surga. Nabi Idris berbuka dengan makanan itu dan berkata kepada malaikat maut, "Engkau makanlah juga." Namun malaikat maut tidak mau memakannya. Di dalam kitab Sahih telah disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersua dengannya pada malam beliau menjalani Isra, sedangkan Nabi Idris berada di langit yang keempat. Menurut Ibnu Abbas, firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Idris dalam surat Maryam, "Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Al-Quran Surat Maryam ayat 57 menjawab bahwa mengenai Nabi Idris, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadanya, "Sesungguhnya aku telah mengangkat bagimu setiap harinya amal perbuatan yang semisal dengan semua amal perbuatan anak-anak Adam seluruh manusia." Maka Nabi Idris menginginkan agar amalnya terus bertambah. Kemudian datanglah seorang malaikat yang terdekat dengannya. Nabi Idris kemudian berkata kepada malaikat itu, "Sesungguhnya Allah telah mewahyukan itu dan itu kepadaku. Maka bicaralah kamu kepada malaikat maut agar sudilah dia menangguhkan ajalku supaya amalku makin bertambah." Malaikat itu akhirnya membawa Nabi Idris di antara kedua sayapnya, lalu naik ke langit. Ketika sampai di langit keempat, malaikat maut yang sedang turun bersua dengannya. Kata, "Aku heran, mengapa aku diperintahkan untuk mencabut ruh Nabi Idris di langit keempat? Pada mulanya aku bertanya, mengapa aku mencabut ruh Nabi Idris di langit keempat, sedangkan ia berada di bumi?" Akhirnya ruh Nabi Idris dicabut di langit yang keempat. Malaikat maut melihat buku catatannya, kemudian berkata,
Sesungguhnya kamu menanyakan kepadaku tentang seorang lelaki yang tiada tersisa bagi ajalnya selain dari sekejap mata. Lalu malaikat maut memandang ke arah bawah kedua sayapnya. Tiba-tiba ia melihat Nabi Idris telah dicabut nyawanya. Sedangkan malaikat maut itu tidak menyadari bahwa dirinya telah mencabutnya. Ibnu Abu Nuzai telah meriwayatkan bahwa Nabi Idris diangkat ke langit dan tidak mati. Perihalnya sama dengan pengangkatan Nabi Isa alaihissalam. Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Al-Quran Surat Maryam ayat 57. Bahwa Nabi Idris diangkat ke langit yang keenam dan wafat di tempat itu, hal ini sama telah dikatakan oleh Ad-Daha Ibnu Muzahim. Malaikat maut mencabut nyawanya Nabi Idris, maka saat itu juga beliau wafat. Malaikat maut menangis dan berdoa kepada Allah agar mengembalikan nyawa sahabatnya, yaitu Nabi Idris. Allah mengabulkan doanya dan menghidupkan kembali Nabi Idris alaihissalam. Malaikat maut merangkul Nabi Idris yang hidup kembali sambil bertanya, "Wahai saudaraku, bagaimana rasanya pahitnya kematian?" Nabi Idris menjawab, "Sesungguhnya hewan ketika dikuliti hidup-hidup, maka sakitnya kematian 1000 kali lipat lebih berat daripada hal itu." Malaikat maut berkata, "Padahal aku mencabut nyawamu dengan halus, dan itu belum pernah aku lakukan kepada seorang pun sebelumnya. Wahai malaikat maut, aku masih punya kebutuhan lain terhadapmu. Aku ingin melihat neraka jahanam, dan aku akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melihat tali kengkang dan hiruk pikuk jahanam," kata Nabi Idris alaihissalam. Malaikat maut pun menjawab, "Bagaimana bisa aku pergi ke neraka jahanam tanpa adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala?" Allah pun memberikan perintahnya. Malaikat maut membawa Nabi Idris ke neraka jahanam. Di sana beliau melihat semua hal yang Allah ciptakan untuk musuh-musuhnya. "Wahai malaikat maut, aku punya kebutuhan lagi terhadapmu. Aku ingin engkau membawaku ke surga. Aku ingin melihat apa yang Allah ciptakan untuk para kekasihnya, dan aku akan menambah lagi ibadahku," kata Nabi Idris lagi. Malaikat maut pun menjawab, "Bagaimana bisa aku pergi ke surga tanpa adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala?" Allah pun memberikan perintahnya. Malaikat maut membawa Nabi Idris sampai ke pintu surga. Dari sana Nabi Idris bisa melihat kenikmatan-kenikmatan, kerajaan yang agung, hadiah yang luar biasa, pohon-pohon, sungai-sungai, serta buah-buahan. Nabi Idris berkata, "Wahai saudaraku malaikat maut, aku telah merasakan pahitnya kematian, telah melihat hiruk pikuk neraka jahanam. Apakah engkau mau memohonkan kepada Allah agar mengizinkanku masuk ke dalam surga dan meminum airnya agar hilang pahitnya kematian?" Malaikat maut pun meminta izin kepada Allah, dan Allah pun mengizinkan Nabi Idris untuk masuk ke dalam surga dan kemudian keluar lagi. Maka masuklah Nabi Idris alaihissalam ke dalam surga, dan beliau meninggalkan sandalnya di bawah pohon yang ada di surga lalu keluar. Nabi Idris berkata, "Wahai malaikat maut, sandalku tertinggal di dalam surga. Kalau begitu kembalilah dan ambillah sandalmu," kata malaikat maut. Maka beruntunglah Nabi Idris berada di dalam surga Firdaus dengan menderas kitabullah, dan Allah mencukupkan dari keburukan iblis. Masya Allah, itulah kisah tentang Nabi Idris alaihissalam yang naik ke langit hingga merasakan sakitnya kematian dan juga nikmatnya surga. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.